pagi, Bapak Ibu, rekan sejawat, apoteker semua. Mungkin kalau tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Pramono itu udah ibaratnya daging semua, ilmu semua, yang pastinya akan sangat bermanfaat buat kita semua. Nah, di sini saya seperti yang tadi Mas Kripi sampaikan, mencoba untuk menyampaikan bagaimana multivitamin dan herbal itu istilahnya diformulasikan menjadi sesuatu produk yang secara aplikasi bisa diterima atau bisa dikonsumsi dengan nyaman oleh konsumen atau orang yang memerlukan suplemen kesehatan tersebut. Karena seperti Bapak Ibu ketahui, rekan-rekan ketahui, vitamin C seperti yang tadi disampaikan adalah vitamin yang larut air, tapi dia karena fungsinya sebagai antioksidan, itu disediaan liquid atau cairan, mungkin rekan-rekan atau Bapak Ibu semua mengetahui sangat tidak stabil. Dia sangat mudah terdegradasi, apalagi dalam lingkungan yang istilahnya terdapat oksigen terlarut dalam cairan tersebut, sehingga diperlukan bukan hanya dari sisi formulasi dengan penambahan kompleks-kompleks tertentu untuk menjaga vitamin C tersebut tetap stabil dalam liquid, juga ada pendekatan teknologi dalam equipment produksinya seperti itu. Mungkin itu sedikit pembukaan. Oke, saya akan sedikit mungkin ini sudah tidak aneh ya buat rekan sejawat. Kita bicara kekebalan tubuh, sistem kekebalan tubuh apa sih gitu kan ya, sebenarnya ini sehari-hari kita udah pasti familiar, apalagi dalam kondisi sekarang pandemi di mana kekebalan tubuh menjadi kayak piranti wajib yang istilahnya sekarang menjadi sangat mahal, yang harus dimiliki oleh setiap individu dalam menghadapi pandemi ini. Jadi sistem kekebalan tubuh itu sendiri sebenarnya kompleks antara sel dan protein yang ada dalam tubuh, di mana istilahnya sistem imun sistem inilah yang menjadi perisai yang akan menjaga kita 24 jam dalam kehidupan kita sehari-hari terhadap misalnya invasi dari material-material atau zat yang bisa membahayakan tubuh kita. Ya, bisa dari bakteria, virus, parasit, dan material-material lainnya yang biasa kita sebut sebagai antigen gitu. Nah, kekebalan tubuh itu sendiri sistemnya itu kan itu ada di seluruh tubuh, tersebar di seluruh tubuh kita. Itu yang biasa kita kenal istilahnya kayak limfosit T, terus juga neutrofil, basofil, seperti itu yang tersebar hampir di seluruh jaringan tubuh kita seperti itu. Nah, ketika kita tereksposur oleh zat asing, kalau kita mengenal sebagai antigen, tubuh istilahnya akan melakukan reaksi. Nah, reaksi ini yang disebut dengan imun respon. Nah, setiap individu udah pasti berbeda. Setiap individu udah pasti berbeda dalam istilahnya memberikan reaksi terhadap invasi dari material-material asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, umur dengan berjalannya usia, sistem kekebalan tubuh itu akan menjadi lebih matang. Kenapa? Ya bisa dipahami karena dengan bertambah usia, exposure kita semakin tinggi terhadap benda-benda asing, sehingga sistem kekebalan tubuh kita akan semakin terexercise untuk mengenali benda-benda asing yang masuk ke tubuh kita, seperti itu. Nah,
Kalau bicara kekebalan tubuh, yang kita udah ketahui sebenarnya key playernya atau key factornya ya kita udah sama-sama ketahui itu adalah sel darah putih ya. Di mana sel darah putih inilah yang istilahnya kalau bahasa ininya yang berkeliling 24 jam. Jadi menjaga tubuh kita 24 jam kalau istilahnya ada tadi material-material yang bisa membahayakan tubuh kita, baik itu patogen, bakteri patogen atau virus dan lain sebagainya. Nah, leukosit sendiri itu banyak terkonsentrasi di jaringan timus, subsum tulang belakang dan juga limpa. Nah, kalau bicara leukosit, mungkin orang lebih udah familiar dengan limfosit T. Padahal limfosit itu hanya satu limfosit T atau limfosit B gitu. Padahal kalau kita bicara leukosit itu ada dua jenis tipe yang istilahnya didasarkan kepada fungsinya seperti itu. Yang pertama mungkin itu disebut fagosit, di mana biasanya ini yang sehari-hari menjaga tubuh kita ini fagosit ini. Jadi dia benar-benar yang bertanggung jawab menjaga tubuh kita dari tadi invasi dari benda-benda patogen yang akan membahayakan tubuh kita seperti itu. Nah, seperti yang udah kita ketahui, fagosit ini sistemnya itu ketika ada benda asing dia akan memakan benda asing tersebut, yang proses kita sebut fagositosis. Di antaranya fagositosis termasuk di dalamnya itu ada neutrofil, basofil, monosit, dan makrofag. Dan yang kedua limfosit. Nah, limfosit ini yang istilahnya tugasnya dia istilahnya membuat blueprint. Jadi dia ketika ada benda asing yang belum diketahui belum dikenali oleh tubuh kita. Nah, si limfosit ini yang bertanggung jawab untuk mengenali dan istilahnya dia butuh waktu untuk membuat blueprint untuk istilahnya mengeliminir si patogen tersebut. Nah, biasanya limfosit ini ada limfosit T dan limfosit B seperti itu. Nah, kalau tadi itu sistem, sekarang imun itu tuh apa sih? Jadi kalau kita bicara immunity atau daya tahan itu yaitu kemampuan tubuh kita. Jadi istilahnya ketika tubuh kita istilahnya tereksposur, ada invasi dari patogen, ini sejauh mana tubuh kita mengkontra atau istilahnya merespon material patogen tersebut yang istilahnya untuk mencegah sehingga tidak menyebabkan kita menjadi sakit seperti itu. Nah, si imun sistem tersebut seperti yang tadi sudah disebutkan, ya istilahnya dia tugasnya mengidentify dan mengeliminasi benda-benda berbahaya tersebut yang masuk ke dalam tubuh. Nah, bicara imun ini balik lagi ya tadi kita selama ini imun sebenarnya imun mana sih yang bertugas sehari-hari dan imun mana yang istilahnya kalau belum ada dikenali. Jadi kalau bicara immunity itu ada dua. Jadi ada innate imun atau biasanya kita natural imun. Nah, imun ini yang istilahnya yang tadi disebutin yang berjaga atau menjaga tubuh kita 24 jam standby. Karena dia istilahnya udah pre-program, jadi udah ada. Jadi sebelumnya udah tereksposur, dia udah ada pre-program. Jadi ketika ada ini dia yang istilahnya bertugas pertama kali untuk menjaga tubuh kita, mengeliminir benda-benda asing tersebut sehingga tidak menyebabkan kita sakit. Nah, yang kedua ini adaptif imun. Nah, adaptif imun ini yang istilahnya tadi dibutuhkan waktu untuk mengenali benda asing tersebut. Jadi ketika ada benda asing dalam hal ini, kalau kondisi sekarang ini COVID-19, di mana imun kita belum punya blueprint, nah ini bisa adaptif imun ini. Nah, adaptif imun ini istilahnya hanya bisa dibentuk oleh material atau antigen yang istilahnya serupa dengan virus tersebut, seperti itu. Yang mana kita kenal dengan vaksin seperti itu.
sehingga vaksin ya tujuannya istilahnya untuk membuat blueprint dalam tubuh kita sehingga tubuh kita bisa mengenali ketika virus COVID tersebut masuk ke dalam tubuh kita seperti itu. Jadi seperti tadi disampaikan, kalau yang standby 24 jam itu ya imun kita yang istilahnya yang harus kita pelihara sebenarnya. Kenapa? Ya bukan berarti ketika COVID-19 yang kita belum kenal itu ini nggak berguna, itu berguna. Nanti saya akan sedikit bicara pengalaman juga pribadi mengenai hal ini. Jadi ketika imun kita yang natural ini, yang imun ini peak performanya selalu terjaga, ya ketika ada benda asing, walaupun dia istilahnya belum ada, tapi dia sangat membantu tubuh kita untuk istilahnya tidak menyebabkan gejalanya menjadi semakin parah seperti itu. Nah tadi sudah disampaikan, jadi kalau innate sama adaptif itu, jadi karena innate ini yang istilah spontan, dia udah kenal, dia cuma beberapa jam dia udah bisa merespon masuknya benda asing berbahaya, dia melakukan aksi untuk mengeliminir benda tersebut untuk selainnya sehingga tidak bisa membuat kita sakit. Nah kalau adaptif itu dia butuh beberapa hari gitu loh, seperti itu, karena dia butuh untuk istilahnya memproduksi sel-sel yang limfosit T dan limfosit B, juga ada CD4 CD8 yang istilahnya dia akhirnya menjadi blueprint ketika untuk virus spesifik yang misalnya belum dikenali sebelumnya oleh tubuh kita seperti itu. Nah, kalau tadi bicara imun, nah sebenarnya tanda apa sih gitu loh, yang tanda-tanda spesifik yang mudah dikenali. Kalau bicara teman saya ini lagi lemah nih gitu kan, saya lagi rentan gitu kan, terkena istilahnya mudah sakit gitu loh, tereksposur oleh benda-benda asing sehingga menjadi sakit. Itu sebenarnya kalau dari beberapa literatur ya disampaikan jadi tanda-tanda yang paling mudah dikenali kalau imun kita tuh lagi-lagi di low level seperti itu. Yang pertama itu ini stres yang berkepanjangan gitu kan. Jadi kalau kita stres berkepanjangan ya istilahnya itu salah satu faktor yang istilahnya akan membuat tubuh imun kita akan ngedrop cukup besar seperti itu. Ada penelitiannya yang menghubungkan antara level stres dengan immunity, di mana semakin tinggi stres kita, imun kita menjadi dalam level yang cukup rendah seperti itu. Nah, yang kedua, masalah pencernaan yang istilahnya sering gitu seperti itu. Jadi kita sering ngerasa nggak nyaman gitu kan, sering kayaknya pencernaan kita itu sering bermasalah, apakah itu sering pembungkak atau sering diareka, ya intinya masalah-masalah yang ada kaitan dengan saluran pencernaan. Nah, salah satu jurnal yang bagus juga mengatakan ini ada hubungan dengan tadi bahwa ketika banyak masalah pencernaan itu menandakan emang imun kita lagi bermasalah. Pada saat jurnal tersebut dikatakan 70% jadi imun sistem ini itu dimulai dari kesehatan pencernaan. Ini sebenarnya bisa dipahami karena ketika saluran pencernaan sehat, saluran pencernaan kita prima, kondisinya di mana balance antara bakteri baik dan bakteri jahatnya itu seimbang, dan ketika itu terjadi silia yang di saluran usus halus itu menjadi sehat, dia menjadi istilahnya bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Ketika silia di situ disebutkan ketika silianya sehat, absorpsi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh menjadi optimal.
Jadi kaitan hubungannya kenapa dikatakan 70% sistem kekebalan tubuh itu juga berawal dari pencernaan yang sehat, ya karena ketika saluran pencernaan kita sehat, absorpsi nutrisi dari nutrisi yang dibutuhkan oleh kita menjadi optimal, seperti sehingga tubuh kita istilahnya tetap terjaga dan berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi kaitan seperti itu. Yang berikutnya ya ini sangat paling familiar, jadi sering cold atau flu. Kalau sering cold berarti ya ini Pak yang istilahnya paling familiar yang kita pahami bahwa kalau lagi flu ya berarti imun kita lagi down atau lagi dalam level yang rendah seperti itu. Berikutnya ya ini kalau luka lama sembuh ya kan, ketika terjadi luka kan itu sistem ada inflamasi, ketika luka itu menjadi istilahnya lama sembuh, berarti ada sesuatu di mana ketika inflamasi itu kan sistem imun kita akan mengkonsentrasikan sel-sel darah putih itu ke jaringan dari ke bagian kita yang luka. Nah kalau ini menjadi lama sembuhnya, nah itu salah satu indikator atau faktor imun kita juga lagi bermasalah seperti itu. Nah ini juga ini nggak ada beda jauh dengan yang di atas, jadi sering infeksi juga sama. Nah yang terakhir, nah ini juga menjadi indikator yang mungkin dibanding yang tadi cold atau flu, orang nggak ngeh kalau capek sepanjang waktu itu juga salah satu indikator kalau istilahnya imun kita lagi bermasalah seperti itu. Jadi ketika kita lelah terus sepanjang waktu, nah itu salah satu indikator juga yang istilahnya memberikan sign bahwa imun kita dalam kondisi level rendah seperti itu. Nah, apa yang bisa lakukan gitu loh, apa yang kita bisa lakukan ketika tadi ada sign, ada tanda-tanda imun kita lagi lemah, lagi bermasalah, apa yang bisa nge-boost gitu loh, yang bisa sebagai istilahnya memaintain biar istilahnya imun sistem kita itu performanya selalu stabil dan prima seperti itu. Nah dari beberapa penelitian literatur juga bisa disampaikan di sini. Jadi untuk istilahnya sebagai boosting atau memaintain sistem imun kita. Nah, yang pertama ya jelas harus cukup istirahat. Ini juga udah well known. Jadi ketika tubuh kita istirahatnya cukup, yang jelas itu akan membuat tubuh kita menjadi fit seperti itu. Nah, yang kedua, karena tadi disebutkan stres akan menyebabkan imun kita turun drastis, ya berarti untuk mencegah itu ya berarti kita harus meminimalkan stres. Yang ketiga, nah ini nih, exercise regularly. Exercise regularly ini olahraga secara teratur. Ini penting, ini sebenarnya sangat penting, dan mungkin kalau saya boleh menyampaikan efek dari olahraga yang secara teratur dilakukan ini bisa benar-benar membuat atau membuat tubuh imunitas kita selalu dalam performa yang top performa lah. Ini kalau boleh saya sedikit share, ini yang saya alami sendiri, di mana ini ada perbedaan ya. Ini benar-benar real case. Saya mengalami 2020 awal-awal COVID, Agustus akhir saya positif COVID ya. Yang maksudnya saya terkena COVID dengan ada gejala seperti demam kayak gitu, batuk di akhir Agustus tersebut. Nah, hari 3-4 saya mengalami anosmia, di mana saya tidak bisa mencium, tidak bisa istilahnya tidak bisa merasakan, yaitu gejala yang paling mudah dikenali juga, yang udah umum. Nah, hari ketiga saya udah anosmia dan masih flu atau ini, tapi dikarenakan saya sebelumnya ini sampai sekarang masih reguler untuk exercise, lari gitu, ini rutin seminggu 2 kali sampai 3 kali, sehingga
ini bisa dirasakan gitu loh. Ketika hari Jumat ada mulai kena gejala awal, terus 3 ke 4 saya anosmia dan saya positif di situ. Tapi hari Jumat berikutnya saya sudah bisa normal kembali gitu loh. Istilahnya tidak sampai kondisinya semakin memburuk. Nah, posisi sebaliknya yang dialami oleh istri saya. Istri saya juga setelah ini terkena COVID berbarengan dengan saya, cuma karena ya tadi nggak pernah olahraga, ya kondisinya sangat memburuk sampai istilahnya saturation oksigennya drop cukup jauh seperti itu, dan butuh 3 minggu lebih untuk merecovery seperti itu. Jadi ini proof bahwa ketika kita olahraga secara teratur itu benar-benar istilahnya membantu imun kita dalam kondisi yang siaga gitu loh. Jadi kalaupun kena ya positif, tapi setidaknya yang tadi si innate imun itu membantu istilahnya tubuh kita walaupun istilahnya belum punya adaptif, tapi at least dia tidak menyebabkan tubuh kita, si virus tersebut menyebabkan tubuh kita itu menjadi parah kondisinya seperti itu. Itu real, itu kejadian apa yang saya alami sendiri. Yang berikutnya untuk nge-boosting ya seperti ketahui juga berat tubuh harus dijaga. Ini kaitan juga dengan exercise. Ketika berat tubuh kita oversize, jelas itu akan menjadi comorbid juga seperti itu, karena akan mulai bermunculan permasalahan dari jantung, kolesterol, segala macam seperti itu. Ya, berikutnya hidup sehat gitu kan, istilahnya pola hidup lah. Jadi istilahnya untuk biar kita tetap terjaga, ya kita harus istilahnya menjaga hygiene kita, karena ini penting karena khususnya kita harus sering cuci tangan, karena apa yang masuk ke tubuh kita ya usahakan ya istilah tangan yang sebagai media untuk makanan. Kalau itu kita makan pakai tangan itu menjadi media makanan masuk ke tubuh kita, ya tangan kita dalam kondisi hygiene-nya cukup baik seperti itu. Berikutnya yaitu ini juga udah dipahami ya kalau merokok itu sama sekali tidak ada manfaatnya dari sisi apapun. Tadi Prof Pramono juga bilang radikal bebas ya cukup berbahaya. Ini merokok itu sendiri kan istilahnya membiarkan tubuh kita tereksposisi cukup banyak dengan radikal bebas dari asap rokok itu sendiri. Ya jangka panjangnya ya ketika kita terkena COVID ya menjadi lebih buruk kondisinya dibanding yang tidak merokok. Itu banyak bukti ilmiah menunjukkan seperti itu. Yang berikutnya ya yang sekarang lagi dijalani pemerintah kita gencar melakukan yaitu vaksin, karena memang vaksin ini ya satu-satunya yang bisa selain kita mengalami infeksi tadi positif sebelumnya positif COVID, sehingga kita punya kekebalan tubuh spesifik terhadap COVID. Cara lain ya yang sekarang lagi dilakukan gencar ya vaksin, karena tidak ada cara lain untuk membentuk daya tahan tubuh adaptif kita, salah satunya selain terkena infeksi, kan kita nggak mau terkena infeksi dulu baru ada imun, ya vaksin yang harus istilahnya di speed up. Dan ini pun menunjukkan bukti-bukti ilmiah yang terbaru banyak menunjukkan bahwa ketika orang udah vaksin walaupun kena ya tingkat hospitalization rate-nya cukup rendah seperti itu. Nah, yang terakhir nutrisi atau diet. Nah, ini penting karena balik lagi ketika asupan kita seimbang, baik dari vitaminnya, mineralnya, terus juga seratnya, gitu seperti itu. Karena serat
sangat dibutuhkan untuk menjaga saluran cerna kita juga seperti itu tetap sehat selain konsumsi probiotik. Nah, ketika kita diet atau nutrisi ini seimbang, yaitu menjadi salah satu usaha untuk istilahnya ngeboosting imun tubuh kita, seperti itu tetap dalam peak performanya. Nah, kalau tadi Prof. Pram udah sampaikan begitu banyak, ya sedikit mengulang. Jadi emang dari beberapa penelitian untuk mengimprove immunity itu ya istilahnya bisa dengan herbal atau dengan suplemen seperti itu. Karena ada beberapa khususnya mikronutrien yang istilahnya tubuh tidak bisa memproduksi mikronutrien tersebut secara mandiri, sehingga dia butuh asupan dari luar seperti itu. Nah, ini ini sedikit mengulang juga vitamin C. Jelas tadi udah cukup banyak dibahas oleh Prof. Pram bahwa emang vitamin C itu bukti ilmiahnya, jurnal-jurnalnya udah begitu banyak, dia berperan cukup intens di dalam sistem imun kita. Dia tandanya dia banyak terakumulasi di sel-sel yang istilahnya fungsinya untuk menjaga imun kita, seperti di fagosit, neutrofil, dan juga istilahnya dia mensupport proses fagositosis tersebut seperti itu. Ya, selain dari tadi fungsi sebagai antioksidan yang menjaga juga tubuh kita dari radikal-radikal bebas, bisa dari asap rokok, bisa dari cemaran-cemaran dari kendaraan, ya macam-macam radikal bebas. Ya, vitamin C sendiri dia bisa berfungsi sebagai antioksidan atau scavenger radikal seperti itu. Sama zinc juga seperti sudah disampaikan oleh Prof. Pram, dia sangat esensial untuk imun kita. Dia kalau beberapa ada jurnal yang pernah sempat baca, ini vitamin C, kombinasi vitamin C sama zinc, dia terbukti efektif untuk membuat sistem imun kita atau mensupport imun kita dalam kondisi yang tadi prima seperti itu. Nah, sebelum ke herbal, saya sedikit menyampaikan. Jadi kalau di kita tadi Prof udah sampaikan bahwa kita kenal kalau ekstrak atau dari bahan alam itu kita kenal sebagai jamu. Nah, kalau di luar ini, kalau khususnya di China ya, kalau China sangat dikenal itu dengan namanya traditional Chinese medicine. Mereka kalau saya lihat itu udah sangat mapan penelitiannya, terus juga dari sisi formulasi dan komersialisasi si traditional Chinese medicine tersebut sudah sangat mapan. Sampai istilahnya dari sisi packaging pun dia PCM ini udah seperti drug gitu loh, bisa dikemas dalam bentuk gelas ampul. Jadi saya dulu waktu ada tugas ke China, dan waktu itu sebelum jalan itu saya dalam kondisi batuk yang cukup lumayan. Saya bawa obat dari sini, waktu itu saya minum kalau nggak salah wood atau ini, itu masih belum sembuh. Nah, ketika saya di sana coba cari, dan saya direkomendasi oleh rekan saya untuk minum TCM untuk batuk, itu kemasannya itu dalam gelas ampul, gelas ampul, kayak seperti injeksi malah. Jadi benar-benar dia udah cukup advance untuk dari formulasi maupun aplikasi komersialisasinya.
Dan ketika saya minum itu emang cukup efektif gitu loh. Saya bisa merasakan khasiat dari produk yang istilahnya mereka adopsi dari tradisional Chinese medicine seperti itu. Nah, kalau dari Western ya ini saya ingin menyampaikan jadi sebenarnya nggak ada beda jauh gitu loh ketika kita bicara COVID atau flu antara treatment Western dengan PCM ini itu hampir mirip, cuma istilah-istilahnya aja. Kalau di mereka itu kalau flu itu biasa mereka membagi menjadi dua. Jadi kalau flu itu mereka ada penyebabnya wind cold, terus ada juga mereka sebut sebagai wind hot seperti itu. Dan itu pun dengan diagnosis masing-masing seperti itu. Kalau di kita mungkin masuk angin kali ya seperti itu. Nah kalau di Western itu lebih dikenal sebagai flu seperti itu. Nah saya coba masuk ke spesifik material yang istilahnya yang kita gunakan di salah satu suplemen produk kita. Nah, ini kita menggabungkan coba kalau tadi Prof. Pram udah menyampaikan salah satunya meniran yang sudah well known di kita yang bisa sebagai imunomodulator. Nah, kita coba menggabungkan antara Western sama TCM sama yang tadi lokal yang udah dikenal sebagai dengan menirannya. Nah, salah satunya yang kita gunakan ini black elderberry. Jadi kalau ininya sebagai Sambucus nigra. Nah, kalau itu ada satu buku khusus membahas black elderberry. Kalau di Eropa dia udah menjadi gold standar. Jadi untuk pengobatan flu yang alternatif dia ketika ada flu atau influenza dia akan diberikan black elderberry ini sebagai salah satu terapi untuk flu atau influenza seperti itu. Dan kalau dilihat dilihat dari ini saya kutip satu jurnal dia kalau udah melakukan double blind uji klinis, double placebo control uji klinis. Nah ini dia melakukannya terhadap penumpang pesawat seperti itu. Dimana kenapa sih penumpang pesawat gitu loh? Karena ketika kita naik pesawat dengan durasi yang cukup lama gitu, itu sebenarnya disadari atau tidak sebenarnya kita mengalami fatigue yang kompleks gitu. Kita fatigue juga fisik karena capek, apalagi long distance flight. Kedua juga mental karena stres kok nggak nyampe seperti itu. Juga sirkulasi udara di situ karena kan istilahnya dia akan udaranya akan bersirkulasi di situ cukup intens seperti itu. Nah ini dia mengambil sampel seperti itu karena pertimbangan di situ seperti itu. Nah dari hasil tes itu si elderberry ini secara signifikan mengurangi tadi ketika dengan placebo ya dibandingkan dengan placebo dia mengurangi durasi dan severity orang yang terkena flu seperti itu. Jadi dari hasil uji klinis di situ disampaikan bahwa secara signifikan kalaupun dia terkena flu dibandingkan placebo durasinya dan severity-nya lebih baik dibanding si placebo untuk yang responden yang mengkonsumsi si elderberry tersebut seperti itu. Nah, honeysuckle atau dan forsythia. Nah, ini kalau di TCM ini sangat well known, selalu akan di prescribe oleh tenaga kesehatan di sana. CHS juga sudah merekomendasikan jurnal terbaru dari yang diterbitkan di Cina di Februari 2021 itu honeysuckle dan forsythia itu menjadi 2 dari 9 herbal yang digunakan oleh government Cina dalam treatment pasien COVID seperti itu. Juga kalau lihat jurnal-jurnal sebelumnya bisa dicek di terus itu honeysuckle forsythia ini kayak kombinasi dari zaman SARS-CoV-2
waktu 2012 tuh ketika meledak juga MERS ini honeysuckle dan forsythia ini selalu ada dalam herbal yang dilakukan penelitian efektivitasnya seperti itu. Dan dari penelitian terbaru yang saya sampaikan 2021 yang diterbitkan terhadap pandemi di China khusus di Wuhan ini honeysuckle forsythia ini salah satu dua herbal yang dipromosikan dan cukup efektif untuk membantu proses penyembuhan pasien COVID di sana seperti itu. Mungkin kalau rekan-rekan sejawat pernah nonton film itu ada namanya Contagious. Nah ini spesifik dia di sana sampai istilahnya ini forsythia waktu itu jadi SARS-CoV-2. Nah forsythia ini menjadi salah satu herbal yang istilahnya direkomendasikan pas kejadian SARS-CoV-2 itu untuk terapi pasien yang terkena SARS-CoV-2 waktu itu meledak di Hong Kong terutama. Nah kalau Phyllanthus neruri, Pak Didin, ya? Waktunya 3 menit lagi ya. Ya. Kalau Phyllanthus neruri ya jelas tadi saya udah nggak usah bicara banyak lagi karena udah dikumpas lebih banyak, lebih dalam oleh Prof. Pram. Nah, jadi ya seperti inilah material-material ini yang istilahnya kita coba formulasikan di salah satu suplemen kesehatan yang kita produksi seperti itu, di mana kita coba menggabungkan tadi budaya TCM yang saya akui dia udah jauh lebih mapan, udah jauh banyak terdokumentasi. Dia ada satu buku TCM juga yang khusus membahas gejala sampai pengobatannya cukup bagus di sana TCM, dan secara formulasi komersialisasi pun mereka sudah mapan karena udah lebih modern, sampai yang tadi sampaikan dia udah bentuknya gelas ampul seperti injeksi. Terus kita juga coba ambil si black elderberry yang di Eropa udah menjadi gold standar untuk pengobatan flu. Nah, elderberry yang kita gunakan itu sama persis dengan elderberry yang digunakan untuk clinical trial yang di pesawat tadi gitu loh. Jadi kita pakai elderberry yang bukan ekstrak rasio, tapi kita menggunakan elderberry yang terstandarisasi, di mana antosianinnya yang kita standardize, sehingga itu menjadi marker untuk kita menggunakan elderberry si Sambucus nigra ini di produk kita. Meniran udah jelas, udah banyak diketahui, udah luas oleh kita karena udah banyak produk yang lokal yang menggunakan ini. Dan vitamin C dan zinc yang itu juga secara kombinasi banyak penelitian menunjukkan bahwa ini diperlukan dalam kondisi ketika kita baik infeksi atau sebagai boosting daya tahan tubuh kita seperti itu. Nah, setelah kita formulasi, what next sebenarnya dari sekian, kalau secara theoretical based on paper materialnya bagus, tapi apakah secara secara klinik dia produk kita benar-benar seperti yang kita klaimkan seperti itu? Karena kalau dilihat oleh rekan-rekan sejawat, Amuniser ini berbeda dibanding produk yang ada di lain dari sisi komposisi. Nah, nextnya itu sebenarnya yang challenge berikutnya bagi kita, khususnya NSS ini, untuk membuktikan benar nggak Amuniser benar-benar istilahnya mampu membantu daya tahan tubuh kita itu tetap optimal. Nah, kita sebenarnya udah mulai menuju ke arah uji klinis untuk Amuniser ini. Kita juga sudah ada pembicaraan dengan Badan POM, kita dengan ID, dan kita juga meminta bantuan dari dokter-dokter yang ada di Wisma Atlet yang sehari-harinya menangani pasien COVID. Tapi prosesnya emang sangat panjang karena dari sekian banyak komponen ini yang jadi masalah dari pertanyaan Badan POM, mana yang mau dispesifikan yang akan menjadi
paling berperan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, itu diskusinya masih panjang ternyata uji klinis, karena sebelum uji klinis tersebut kita harus ada uji keamanan segala macam, dan itu kita lagi kita jalanin. Walaupun saya merasa emang ini akan sangat panjang karena pelaksanaan uji klinis tersebut. Tapi kita sudah berusaha memulai, kita udah diskus dengan POM, ID, sama tim dokter yang ada di Wisma Atlet untuk bisa membantu kita melakukan uji klinis, sehingga klaim yang kita sampaikan ya harapan kita terbukti secara uji klinis di Indonesia gitu loh, seperti itu. Kalau tadi 9 herbal itu Cina melakukan sendiri, ya kita juga berharap kita bisa melakukan Amoniser ini di uji klinis di Indonesia dengan bantuan tadi tim dokter yang emang menghandle pasien-pasien COVID seperti itu. Itu saja sih yang mungkin bisa disampaikan, Mas Rifki. Mudah-mudahan rekan-rekan sejawat, mudah-mudahan tidak kelebihan waktunya. Terima kasih Mas Rifki dan rekan sejawat atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.